Ada berapa banyak sih macam lensa, dari lensa yang paling luas tangkapannya sampai paling deket, dan kita moto dari dari jauh gitu kan. Kita moto dari jauh pun juga bisa dapatkan orang dari jauh gitu. Jadi saya mau membahas macam-macam lensa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan di channel saya. Jadi kemarin setelah melihat antusias kawan-kawan melihat kamera yang sudah saya share kemarin kan, kamera yang saya pakai. Nah, jadi untuk hari ini saya mau share elemen-elemen penting di kamera. Nah, jadi salah satu yang mau saya bahas hari ini itu tentang lensa kamera. Jadi lensa itu salah satu elemen yang paling penting buat kamera. Nah, jadi di sini saya mau share ke kawan-kawan, di lensa itu sebenarnya ada apa aja sih? Ada berapa banyak sih macam lensa, dari lensa yang paling luas tangkapannya sampai paling deket, dan kita moto dari jauh gitu kan. Kita moto dari jauh pun juga bisa dapatkan orang dari jauh gitu. Jadi saya mau membahas macam-macam lensa lah. Dan jangan lupa di subscribe di channel saya ini, supaya nanti semakin banyak yang bisa tahu gimana sih kalau kita punya kamera tuh bisa apa aja sih. Nah, jadi sebenarnya lensa kamera itu terbagi ada dua. Lensa kamera secara umum itu terbagi ada dua. Yang pertama itu lensa zoom. Jadi lensa zoom itu kita bisa lebih fleksibel lah, all-rounder bisa dibilang, tergantung dari focal length-nya. Nah, jadi focal length dari lensa itu misalnya anggap lensa kit, misalnya seperti ini kan lensa kit. Nah, ini lensa kit bisa teman-teman lihat. Nah, ini jadi lensa ini dari 18 ke 105 mm ya. Nah, jadi lensa zoom ini lensa kit ini bisa dibilang juga sebagai lensa zoom. Jadi kawan-kawan, lensa zoom ini salah satu lensa yang paling fleksibel lah kita di segala tempat gitu, tergantung dari jarak tangkapan misalnya gitu. Cuman kalau lensa zoom ini memiliki kelemahan. Nanti akan saya bahas apa kelemahan-kelemahan dari lensa zoom. Di lensa itu ada yang namanya lensa prime. Paling banyak dicari fotografer, paling enak, paling mudah lah menggunakannya, dan bisa bikin efek-efek bokeh lah seperti itu. Nah seperti ini saya coba buka bentar. Nah, jadi ini lensa prime. Lensa prime itu dia hanya memiliki satu focal length. Nah, dia hanya memiliki satu focal length. Misalnya ini contoh, ini lensa yang saya pegang sekarang, ini lensa fix 50 mm dari Nikon. Nah, Nikon. Fokus dong, please dong. Fokus. Oke. Ini 50 mm. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat lensa fix ini memiliki kelebihan bisa bikin efek seperti bokeh. Nah, cuman tetap ada kelemahannya. Nah, nanti akan saya bahas di kelemahan-kelemahannya juga, seperti lensa zoom tadi. Nah, kemudian ada satu lagi, cuma saya nggak punya lensanya, karena lensa yang satu ini bisa dibilang cukup pricey lah, cukup mahal harganya, dan penggunaannya pun nggak terlalu sering juga kalau di fotografi gitu. Hanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi di satu jenis lensa ini namanya specialty lens. Kalau bisa dibilang lensa yang unik lah. Ada beberapa yang saya tahu itu ada namanya fisheye, lensa fisheye yang bisa dibilang lensa yang bulat gitu, yang hasilnya bisa melengkung. Kemudian ada yang namanya lensa tilt shift. Ini biasanya dipakai untuk kayak foto miniatur. Biasanya dipakai untuk foto-foto miniatur gitu. Jadi kayak bokehnya tuh bisa kita arahkan tuh seperti kayak garis gitu. Fokusnya tuh segaris gitu. Nah, nanti saya akan coba cari sampel lah. Mungkin bukan foto dari saya, nanti ada beberapa lah hasil dari lensa tilt shift. Nah, kemudian ada yang seingat saya itu ada yang namanya lensa cinema.
Lensa cinema itu namanya lensa anamorphic kalau nggak salah. Nah, jadi lensa anamorphic ini biasanya dipakai untuk sinematik, untuk film-film lah. Film biasanya dia ada saat kena cahaya tuh dia akan seperti kayak ada line gitu, ada efek-efek bias cahaya panjang seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, itulah beberapa jenis lensa pada kamera. Nah, jadi lensa itu ada 3 macam, yang secara umum ada 2, lensa zoom dan lensa prime. Nah, jadi kalau yang specialty itu kadang ada yang zoom, ada yang enggak kalau nggak salah. Saya juga lupa. Nah, setelah itu kita langsung lanjut plus minusnya nih dari kedua lensa nih. Lanjut ke pembahasannya. Let's go. Kita langsung bahas tentang lensa prime atau lensa fix. Lensa fix itu keunggulannya dia bisa termasuk lensa yang cepat, lensa yang bisa digunakan untuk fast movement, untuk fast shutter. Kita bisa pakai shutter speed bahkan sampai 1/4.000 mungkin, atau mungkin sampai 1/30.000 yang pakai electronic shutter kayak kamera-kamera digital sekarang kan udah canggih-canggih kan, udah pakai electronic shutter bahkan sampai 32.000 kalau nggak salah. Saya pernah lihat di salah satu, nggak tahu kalau saya juga lupa. Kalau Fuji film yang saya punya itu kalau nggak salah bisa sampai 130.000 seingat saya. Nah, keunggulan lensa fix itu lensanya termasuk lensa cepat. Shutter pasti bisa kita mainkan dengan fast, dengan cepat. Kalau kawan-kawan biasanya di kondisi standar nih, di antara nggak terlalu juga gelap, nggak terlalu terang juga, nah itu kita mainnya sangat-sangat aman. Kita bisa pakai shutter di sekitar 1/600-an sampai 1/1000-an. Jadi chance untuk fotonya gagal atau momennya ketangkapnya gagal itu lebih kecil, karena lensa ini termasuk lensa cepat, karena aparaturnya biasanya besar. Nah, lensa fix itu keunggulannya aparaturnya besar. Nah, seperti lensa saya ini yang di Nikon ini, lensa 50 mili ini, bisa teman-teman lihat. Nah, ini jadi lensa 50 mili saya ini bisa saya bilang lensa yang sangat cepat untuk menangkap momen. Nah, jadi di lensa itu ada aparaturnya itu, aparatur lensa ini yang saya punya ini, yang saya pakai ini bisa sampai f1,4. Jadi kalau bisa teman-teman lihat seperti ini, kita bisa lihat langsung kayak mana sih kalau lensa tuh. Sebentar. Oke, nah ini aparaturnya bisa kita mainkan. Nah, ini kalau manual nih, tapi kalau udah masuk ke kamera dia bisa jadi otomatis, tergantung dari kamera yang teman-teman pakai gitu. Misalnya Nikon kayak gini kan, lensa ini termasuk lensa manual, jadi kalau misalnya dipakai ke kamera yang nggak ada body autofocus dari lensanya nggak akan berjalan kan sebagaimana mestinya gitu. Untuk Nikon saya ini yang D90 ini sudah ada fitur in body focus, di autofocusnya bisa jalan. Nah, kemudian lensa fix ini keunggulannya kita bisa main bokeh. Nah, mendek yang saya bilang kemarin. Jadi di lensa fix ini teman-teman bisa berbokeh. Itu yang biasa, yang paling diidam-idamkan lah kalau kita motret itu. Biasanya kalau pakai bokeh itu sangat-sangat indah, itu aslinya cakep banget. Nah, jadi ada blur belakangnya. Nah, seperti itu. Tapi tetap ada kelemahan. Jadi kalau lensa fix ini atau lensa prime, minusnya itu teman-teman nggak terlalu fleksibel. Jadi misalnya kalau yang saya pakai lensa 50, nanti kalau di ruang tertentu, misalnya ruangan agak sedikit kecil seperti itu, kemungkinan besar kita nggak bisa ngambil posisi memotret itu lebih fleksibel. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya kawan-kawan ingin main di lensa fix, biasanya menyiapkan 2 atau 3 lah, dia menyiapkan lensa fix untuk pekerjaannya, untuk kegiatan foto-fotonya gitu kan. Nah, kalau saya saat ini hanya cukup, ya satu aja udah cukup lah. Mungkin nanti next mau nambah lah satu lagi. Nah, jadi lensa fix ini kelemahannya di fleksibilitas. Nah, jadi teman-teman sudah tahu keunggulan dari lensa fix dan kelemahannya. Kita langsung ke lensa selanjutnya. Sip. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi yang kedua itu lensa zoom. Nah, jadi lensa zoom ini
kalau bisa saya bilang ini adalah lensa yang paling wajib kita punyai. Jadi kalau kita dalam kondisi apapun kita hampir sepenuhnya ready. Jadi lensa ini kebalikan dari lensa prime tadi. Jadi lensa prime tadi kelemahannya nggak fleksibel, tapi kalau lensa zoom itu malah sebaliknya. Teman-teman bisa fleksibel kalau di ruang kecil, ruang yang agak sempit, ataupun ruang yang sangat luas. Kita juga fleksibel dengan lensa zoom seperti ini. Nah, keuntungannya seperti itu. Hanya minusnya, kalau lensa zoom ini biasanya minusnya itu di kecepatan shutter. Kita nggak memiliki kemampuan untuk boost shutternya tuh lebih cepat, walaupun kita bisa bump ISO misalnya gitu kan. Jadi hasilnya nggak akan sebersih dari lensa prime. Jadi kelemahan dari lensa zoom ini, minusnya besar kemungkinan shutternya akan lebih lambat lah dari lensa prime. Dalam kondisi misalnya dalam kondisi terang sekali, mungkin kita masih bisa dihandle lah dengan lensa ini. Cuman di kondisi-kondisi tertentu, misalnya agak low light gitu kan, kemungkinan shutternya yang kita bisa pakai itu relatif rendah, dan kemungkinan photo shaking itu masih bisa terjadi. Kemudian momen yang akan kita ambil itu kemungkinan besar bisa kelewatan. Jadi lensa zoom ini memiliki kelemahan seperti itu. Kemudian sebagian besar lensa zoom, lensa standar seperti ini, ataupun lensa yang zoom yang lumayan pricey, biasanya lensa zoom itu agak sedikit kurang tajam. Malah sebaliknya dari lensa fix itu, malah lensa fix adalah lensa tajam. Apalagi lensa yang seandainya kalau teman-teman pengen beli lensa fix, kalau saya boleh saran, ambil lensa 35 mm. Itu lensa yang super tajam, atau lensa 23 mm. Tapi untuk standarnya kita pakai 35 itu cukup. Nah, seperti itu. Lensa super tajam. Nah, kemudian kalau lensa seperti ini, lensa zoom ini sangat risiko miss fokusnya tuh cukup tinggi lah, karena lebih soft hasilnya. Nah, yang saya jelaskan tadi mengapa dia lebih risiko miss chance dapetin momen, karena aparatur lensanya tuh relatif tidak besar seperti lensa fix. Nah, jadi kelemahan dari lensa zoom ini, kadang-kadang kita di kondisi-kondisi tertentu, misalnya agak low light, chance untuk dapatkan momen untuk motret itu lebih kecil. Kemudian minusnya kita nggak bisa bikin efek-efek bokeh-bokehan gitu seperti lensa fix. Itu chance-nya lebih kecil karena lensa zoom itu aparaturnya kecil, nggak sebesar lensa fix. Jadi teman-teman sudah dengar dari seperti itulah beberapa plus minusnya dari lensa. Jadi kawan-kawan bisa tahu, bisa memilih nih, nanti nextnya saya mau beli lensa apa nih nanti buat motret nih, apakah lensa zoom ataukah lensa fix. Nah, jadi teman-teman bisa udah ada bayang-bayang lah mau ngambil lensa apa nanti buat motretnya gitu. Mungkin saya lupa, ada satu lagi, nanti saya akan bahas tentang lensa yang ini di video selanjutnya. Jadi terima kasih kawan-kawan yang nonton, jangan lupa di subscribe di channel saya ini, supaya nanti semakin banyak yang bisa tahu gimana sih kalau kita punya kamera tuh apa aja sih yang bisa kita buat dari kamera yang kita punya gitu. Nah, jadi terima kasih teman-teman udah nonton. Itu aja sih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.